Oke, baik, selamat pagi. Saya Erwin dengan NPM 202255201009. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyiapkan dan melatih model CNN untuk klasifikasi citra menggunakan keras atau TensorFlow. Jadi mungkin yang pertama saya jelaskan tujuannya. Tujuannya yang pertama mempelajari bagaimana CNN bekerja dalam mengklasifikasikan gambar. Lalu untuk melatih model dengan data pelatihan dan memvalidasinya dengan data penguji untuk mengukur kinerja model. Lalu selanjutnya menampilkan hasil pelatihan dalam bentuk grafik untuk memahami bagaimana model berkembang selama proses pelatihan. Yang keempat, menguji model dengan data pengujian dan menampilkan prediksi pada gambar uji untuk mengevaluasi akurasi prediksi model. Yang kelima, di sini menyimpan model terlatih untuk digunakan kembali tanpa harus melatih dari awal. Ya, jadi mungkin itu tujuan dari bagaimana program dan output yang akan saya buat nanti. Selanjutnya saya akan jelaskan sedikit ada teorinya mengenai CNN dan juga CIFAR 10. CNN adalah jenis arsitektur jaringan syaraf tiruan yang banyak digunakan dalam pengolahan data berbentuk grid seperti gambar. CNN secara otomatis dan adaptif belajar fitur spesial hierarkis dari input. Lalu yang kedua ada CIFAR 10. CIFAR 10 adalah dataset gambar yang terdiri dari 60.000 gambar berwarna dengan resolusi 32x32 pixel yang terbagi dalam 10 kelas berbeda. Setiap kelas memiliki 6.000 gambar. Dataset ini sering digunakan sebagai bentuk benchmark dalam penelitian dan pengembangan model klasifikasi gambar. Oke, selanjutnya langsung saja kita masuk ke codingannya. Di sini ada 5 baris pertama di sini untuk import library. Import TensorFlow di sini untuk membangun dan melatih jaringan model syaraf. Lalu matplotlib.pplot di sini untuk visualisasi. Lalu import numpy di sini untuk manipulasi array. Yang selanjutnya di sini xtrain, ytrain, xtest, ytest sama dengan tf keras dataset CIFAR 10 load data. Di sini untuk memuat dataset CIFAR 10 seperti yang saya jelaskan tadi, CIFAR 10 itu dataset yang terdiri dari 60.000 gambar berwarna. Lalu kelasnya di sini kita beri nama ada airplane, automobile, bird, cat, deer, dog, frog, horse, sheep, dan truck. Ada 9 gambar di sini yang kita berikan kelas namanya. Lalu di sini normalisasi data, ada xtrain sama dengan xtrain s-type sama xtest sama dengan xtest s-type. Di sini untuk mengubah nilai pixel dari rentang 0255 menjadi 0 sampai 1 untuk meningkatkan kinerja pelatihan model. Lalu di sini one hot encoding pada label ytrain one hot sama dengan tf keras atil to kategorial sama ytest one hot tf keras atil to kategorial. Di sini untuk mengubah label one hot encoding untuk digunakan dalam model klasifikasi. Lalu di sini kita menampilkan beberapa gambar dari datasetnya. Di sini kita menampilkan untuk 9 gambar, maka di sini perulangannya for i in range 9. Jadi subplotnya. Jadi dia menampilkan 9 gambar pelatihan beserta label yang tadi sudah kita berikan kelas itu. Selanjutnya ada print tulisannya, di sini ada contoh gambar dari dataset CIFAR. Kita menampilkan tulisan ini juga. Lalu yang kedua kita membuat arsitektur CNN-nya. Di sini ada model sekuensial, conv 2D, 32, 3,3, activation ReLU dan sampai di sini. Ini untuk membangun model convolutional neural network atau CNN dengan arsitektur sebagai berikut. Conv 2D di sini untuk 2 lapisan konvolusi ya yang masing-masing diikuti oleh polling. Lalu lapisan flatten di sini untuk mengubah output 2D menjadi 1 dimensi. Lalu 2 lapisan dense di sini ya. Di sini dengan akurasi ReLU dan juga softmax. Selanjutnya kita mengkompilasi modelnya. Di sini model compile-nya optimizer-nya Adam, loss categorial cross entropy, matrix akurasi. Di sini untuk mengkompilasi model optimizer Adam
Lalu loss functionnya di sini categorical constant free dan metriknya akurasi. Yang keempat di sini untuk melatih model. Di sini melatih model dengan data pelatihan selama 10 epoch dan batch size-nya 64. Data validasi digunakan untuk memonitor kinerja model pada data yang dilatih. Lalu kita selanjutnya evaluasi modelnya. Di sini kita tes loss sama tes akurasinya. Mengevaluasi kinerja model pada data pengujian. Lalu kita mencetak akurasinya di sini ya. Selanjutnya visualisasi untuk hasil pelatihannya. Nah, di sini untuk plot akurasi kita membuat sebuah grafik di sini. Menampilkan plot akurasi selama epoch-nya tadi ya, ada 10 epoch. Lalu yang selanjutnya sama seperti akurasi, cuma di sini kita menampilkan untuk plot loss-nya. Jadi menentukan ukuran figur, lalu memastikan layout tidak tumpang tindih seperti ini. Sama dia dari epoch-nya tadi ya, menampilkan selama epoch. Lalu selanjutnya di sini ada menampilkan prediksi pada gambar uji. Jadi kita menampilkan 9 gambar tadi yang sudah ada di atas, ada di sini. Dari dataset kita tampilkan lagi, tapi di sini yang sudah kita menampilkan prediksi pada gambar yang sudah dilatih beserta model dan labelnya. Model dan labelnya tadi kita panggil lagi ya, label yang sebenarnya. Lalu sini kita menampilkan prediksi ini, tulisan prediksi pada beberapa gambar dari data uji. Yang terakhir di sini kita menyimpan modelnya. Jadi model save CNN Cipher 10 model.h5 dengan tulisan ini. Jadi kita menyimpan model yang telah dilatih ke dalam file CNN ini nih. Jadi kode ini untuk membangun, melatih dan mengevaluasi serta menyimpan model CNN menggunakan dataset Cipher 10 ya. Bisa langsung kita jalankan di sini. Ya, jadi yang pertama dia menampilkan contoh label dari dataset Cipher 10 ya. Di sini ada 9 gambar, ada frog, ada truck juga. Di sini ada deer, automobile, sheep, horse, bird. Nah, di sini untuk membuat gambar dari datasetnya, ini contoh gambar dari dataset Cipher 10. Langsung bisa kita close untuk melakukan proses selanjutnya. Langsung dia untuk epoch-nya mulai ini ya. Di sini membutuhkan waktu yang agak lama, sekitar 2-3 menit. Jadi tadi setelah menampilkan dataset dari Cipher 10, langsung dia membuat arsitektur CNN-nya dan mengkompilasi epoch di sini. Mungkin di sini videonya saya percepat saja. Ya, baik, di sini sudah selesai untuk sampai 10 epoch-nya. Jadi di sini dia melatih modelnya sampai ada 10 epoch dengan batch size 64. Lalu di sini dia evaluasi model ya. Tes akurasi di sini 0,585 dan seterusnya. Selanjutnya setelah ada evaluasi model, langsung ada visualisasi hasil pelatihannya. Jadi di sini hasil pelatihan sama validasinya.
akurasi pelatihan dan akurasi validasi. Bisa kita lihat di sini tadi 0,65 untuk tes akurasinya, makanya di sini akurasinya juga di sekitar 0,85 ya. Di sini juga bisa kita geser-geser. Lalu di sini untuk tombol reset. Di sini bisa untuk di zoom. Ini bisa untuk kembali ke preview sebelumnya ya. Di sini juga ada button-button untuk kita geser-geser grafiknya. Nah, setelah dia memvisualisasi hasil akurasi, hasil pelatihan, kita bisa close untuk melihat loss-nya ya, training pelatihan, loss pelatihan sama validasi pelatihannya. Ini, jadi bisa kita lihat di sini tadi kan 0,85. Terus kita taruh sini. Kalau kita tutup, di sini kita bisa menampilkan prediksi dari beberapa gambar uji. Dari 9 gambar tadi, prediksinya cat, maka yang hasilnya itu cat. Prediksinya ship, maka di sini hasilnya juga ship, kapal. Prediksinya kapal, sini hasilnya juga kapal. Nah, ini yang udah prediksinya kapal ternyata adalah pesawat. Selanjutnya untuk prediksi dan ininya sama kecuali jenis juga. Dan prediksinya rusa, ternyata hasilnya adalah kodok yang benarnya. Ya, mungkin setelah tadi dia menampilkan prediksi dari beberapa gambar uji, langsung udah menyimpan modelnya di folder ini, CNN CIFAR 10 model H5. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oh iya, satu lagi saya ingin menjelaskan kenapa di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Karena untuk dari Anaconda atau Jupyter saya sedang mengalami error, jadi makanya saya menggunakan text editor Visual Code di sini. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.